unshaken kingdom. Kerajaan yang tak tergoyahkan. Siapa yang percaya bahwa engkau berada di kerajaan yang tak tergoyahkan? Angkat kedua tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun kita saat ini masih di dunia ini, ya, masih ada banyak persoalan, banyak peristiwa, banyak permasalahan yang sempat kadang-kadang membuat kita bisa goyah, ya. Sempat membuat kadang-kadang kita bisa goncang, ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan. Di dalam Kolose 1 Kolose 1 di ayat yang 3. Kolose 1 ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dialah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Surat ini dari Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Kolose. Ya, di dalam suratnya dia mengucap syukur karena mendengar kabar tentang jemaat di Kolose pada saat itu. Mendengar kabar iman daripada jemaat di Kolose. Sudah ada pekabaran Injil saat itu di jemaat di Kolose, dan mereka percaya akan firman Tuhan, mereka percaya akan nama Yesus Kristus. Dan mereka bertumbuh, dan iman mereka bukan hanya bertumbuh, tapi Injil dari iman itu berkembang. Dan setelah Rasul Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Kolose mulai berkembang, dia terus berdoa dan meminta supaya jemaat tersebut menerima segala hikmat dan pengertian yang benar tentang Tuhan
Bukan separuh, tapi sempurna. Itu yang dia doakan terus. Dia doakan terus. Dan di dalam suratnya ini dia menguatkan kepada jemaat di Kolose. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Dan menegaskan lagi bahwa kamu jemaat di Kolose itu sudah menerima bagian. Sudah menerima bagian yang sudah ditentukan untuk orang-orang kudus. Padahal jemaat Kolose ini bukan jemaat yang di bangsa Yahudi. Tapi ternyata Tuhan sudah menentukan jemaat di Kolose ini menerima bagian untuk orang-orang kudus. Sehingga mereka bisa percaya. Mereka menyambut firman tersebut. Mereka menerima ketika firman itu diberitakan, ketika Injil itu diberitakan, mereka bisa menyambut dan menerimanya. Karena mereka sudah ditentukan dari sejak awal untuk menerima bagian orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Padahal waktu itu mereka hidup dalam kerajaan kegelapan. Hidup mereka boleh dibilang bukan orang Yahudi, berarti orang fasik, orang asing. Hidupnya di dalam kerajaan kegelapan. Namun mereka sudah ditentukan untuk menerima bagian sebagai orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Katakan haleluya. Itu sama seperti saudara dan saya. Yang seharusnya kita ini orang asing. Tapi ternyata bagi orang asing pun Tuhan sudah menentukan. Ada yang sudah ditentukan untuk masuk di dalam kerajaan terang. Ayat yang ke-13, ia telah melepaskan kita. Di sini Rasul Paulus berkata, kita, tidak kamu, tidak kami, tapi dia berkata, ia, Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Memindahkan kita dari mana? Dari kerajaan yang goncang itu. Kerajaan gelap, kegelapan yang goncang, yang fondasinya hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Kerajaan kegelapan itu menerima manusia, tetapi goyah. Tidak ada fondasi, tidak ada dasar lagi. Karena roh Allah, karena fondasi yang Tuhan sudah letakkan, dia kembali pemerintahan ke pusat kerajaan surga. Goncang, tapi kerajaan, tapi gelap, tapi goncang. Nah kita, saudara dan saya, termasuk saat itu Rasul Paulus berkata, dia sendiri sudah ditransfer, dipindahkan dari kerajaan gelap yang tidak ada fondasinya, masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang, yang sudah jelas fondasinya jelas sekali. Untuk itu dia berkata, aku mengucap syukur. Amin, saudara. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, Yesus Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekarang setiap orang yang sudah menerima pengampunan dosa, yang sudah menerima Yesus Kristus, posisinya, statusnya dia adalah sudah pindah dari kerajaan yang goyang, walaupun kelihatannya mewah, kelihatannya wow, luar biasa dunia, gemerlap, tapi nggak ada fondasi, goyang. Nah itu dipindahkan. Begitu Injil diberitakan dan orang yang mendengar firman tersebut menyerap, menerimanya, seketika itu juga orang itu ditransfer, dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang. Katakan amin. Sudah gak goyang lagi. Kerajaannya sudah ada fondasi lagi. Fondasi yang mana? Fondasi yang sejak awal dari kejadian pertama kali diletakkan oleh Tuhan Allah Bapa.
fondasi yang awal itu kembali, yaitu roh Allahnya kembali. Roh Yesus Kristus anaknya kembali menopang segala sesuatu yang sudah diciptakan sejak awal. Ya. Coba kita buka supaya saudara bisa lihat lagi dalam Ibrani 1. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3. Ibrani 1 ayat ke-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Raja itu. Cahaya kemuliaan Allah itu. Wujud daripada Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, bukan tidak kelihatan, bukan tidak ada, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Itu bisa melihat di dalam wujud Yesus Kristus. Gambar daripada Allah itu. Yang mana Dia, Yesus Kristus lagi yang kembali menopang dasar dari segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, penyucian dosa, Yesus naik ke tahtanya. Di sebelah kanan Allah Bapa, Dia duduk di tahta kerajaan yang tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Setiap dari kita yang sudah menerima Yesus Kristus, kita ditransfer, dipindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Kasih tahu kanan kiri, kamu sudah pindah belum? Kamu sudah dipindahkan belum? Dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Kalau belum, pindah deh, gitu ya. Setiap dari kita yang mau mendengar firman Tuhan, maka dia posisinya adalah berada di kerajaan yang tak tergoyahkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus sedang melayani, berada di bumi. Tuhan Yesus mengajarkan. Ya, kita mau buka di dalam Mazmur 4. Ayat yang pertama. Mazmur 4 ayat yang pertama hingga yang panjang. Baiklah, kita baca semuanya, tapi saya mau minta dibantu. Saudara bergantian ya, kita membacanya ya. Nanti ada yang leading, ada yang bantuin membaca. Si SPK bantuin. Saya ayat yang pertama dan saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumunin Dia. Markus. Oh, minta maaf. Maafkan saya. Markus 4 ya, maafkan saya. Kalau saya salah tadi. Salah menyampaikannya. Markus 4 ya. Baiklah. Markus 4 ayat 1 hingga 41. Wow, banyak ya. Ya. Ayo semua bangun, berdiri. Enggak. Maksud saya manusia rohnya bangun, ayo membaca firman. Ya. Oke, 1, 2, 3 saya terlebih dahulu. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumunin Dia. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ.
sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lalu layu-layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita loncat ayat yang ke-35. Silakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa? Ia pun bangun mengadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak. Ketika dia mengajar kepada orang banyak, ia tidak secara langsung. Dia memakai sebuah perumpamaan, pakai ilustrasi. Ya, ketika dia mengajar kepada orang banyak saat itu, dia duduk di perahu. Dan orang-orang banyak itu pada duduk di daratan. Dan dia mengajar tentang kerajaannya. Tentang kerajaan surga. Tentang kerajaan yang tak tergoyahkan itu. Tentang kerajaan yang tidak bisa digoncang itu. The unshaken kingdom. Dia terus mengajar tentang Injil kerajaan surga. Kemana dia pergi berjalan, dia mengajarkan tentang Injil kerajaan surga itu. Dia menyampaikan kalau orang mendengar firman Tuhan, Injil kerajaan surga, itu seperti seorang penabur. Ya, seorang penabur itu keluar untuk menabur. Ya, kalau kita melihat dari ayat yang pertama hingga yang ke-20, kita melihat ada 4 golongan orang. Ya, yang pertama adalah orang yang menerima firman itu dari ayat yang ke-14 ya. Penabur itu menabur firman. Yang pertama, orang-orang di pinggir jalan. Tempat firman itu ditabur adalah mereka yang mendengarkan firman. Tapi kemudian iblis datang dan mengambil firman yang baru ditaburkan. Jadi ketika seorang penabur itu menabur seperti ini, sebagian jatuh di pinggir jalan. Setiap kali firman disampaikan, firman tentang Injil kerajaan surga, itu didengar oleh orang di pinggir jalan. Mereka mendengar firman. Orang-orang di pinggir jalan itu mendengar tentang Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mereka mendengar itu. Tapi iblis datang dan mengambil firman itu. Firman yang barusan mereka dengar itu, tiba-tiba hilang. Dicuri, diambil oleh iblis. Itu orang yang pertama, kelompok yang pertama. Mendengar firman, tetapi dicuri firmannya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, yaitu orang-orang seperti orang-orang ketika benih firman itu ditabur di tanah yang masih ada batunya. Tanah berbatuan, tanah tapi banyak batunya. Ada tanahnya, tapi batunya lebih banyak. Nah, ketika itu benih ditabur, kalau dia masuk jatuh di tanah yang berbatuan, maka benih itu bisa ada tanah, dia bisa tumbuh. Tapi cuma sebentar saja tumbuhnya. Orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Yesus Kristus mengasihimu. Yesus Kristus mengampuni dosamu. Kalau kau bertobat, Ia mengampuni dosamu. Sakitmu disembuhkan, persoalanmu diselesaikan. Amin, haleluya. Mereka menyambut menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak ada akar. Karena tidak masuk dalam tanah. Kena batu, masih ada kesombongan muncul di situ. Tidak ada akar, tahan cuma sebentar. Begitu ada penindasan, begitu ada penganiayaan, hilang firman itu. Mereka kembali murtad lagi. Kelompok yang kedua, mendengar firman, menerima firman, tapi tidak berakar. Tumbuh, tapi setelah itu mati lagi. Karena tanahnya masih banyak batunya. Kelompok yang ketiga adalah ketika seorang penabur itu menabur firman itu, benih itu jatuh di tanah yang banyak semak belukarnya, banyak durinya. Saudara tahu semak belukar? Duri. Banyak durinya. Ya. Ada tanahnya? Ada. Tapi lebih banyak durinya. Ya. Yaitu orang yang mendengar firman itu,
Tapi karena keadaan itu begitu menghimpit. Duri itu sakit gak saudara? Sakit ya? Kalau kena duri sakit kan? Nah, ada sakit, ada penderitaan, ada kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan daging. Itu menghimpit firman itu. Sehingga firman itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berbuah. Dihimpit, pertumbuhannya terhambat, pertumbuhannya tertindas. Dengan segala kebutuhan, dengan segala keinginan, dengan segala pikiran-pikiran. Itu hilang. Sehingga mendengar, bertumbuh, tetapi tidak bertumbuh. Sebentar mati lagi. Itu kelompok yang ketiga. Dan kelompok yang keempat, ketika penabur itu menaburkan, sebagiannya tuh jatuh seperti ke dalam tanah yang subur. Jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mau mendengar, menyambut firman, dan mau berbuah, mau menghasilkan. Tanahnya sudah subur. Ketika benih firman itu masuk, tanah ini menyerap, tanah ini mengelola, mengerjakan. Ya. Maka itu benih itu akan tumbuh. Nah, di kelompok yang keempat ini pun ada 3 bagian orang. Ada yang bisa menghasilkan 30, ada yang bisa menghasilkan 60, ada yang langsung bisa menghasilkan 100 kali lipat. Tapi di bagian kelompok yang keempat ini sudah ada apa? Ground, sudah ada tanah, ada fondasi, ada landasan. Tetapi di 3 kelompok orang tadi, mereka tidak memiliki suatu landasan. Ada, tetapi itu palsu. Landasannya ada, tapi palsu. Tanahnya ada, tapi palsu. Tumbuh, tapi palsu. Tetapi di kelompok yang keempat ini, memiliki dasar itu lagi. Sudah ada dasarnya. Sehingga ketika firman itu diberitakan, maka tanah itu menyerap, langsung mengambil dan menyerapnya dan menumbuhkannya. Itu pun masih ada yang tumbuh. Berapa kali? 30 kali lipat, 60 kali lipat, baru ada yang 100 kali lipat. Dan Tuhan katakan di ayat 24, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambilnya. Seperti 3 kelompok orang itu. Mereka tidak mempunyai ground, mereka tidak mempunyai tanah, mereka tidak mempunyai fondasi, mereka tidak memiliki landasan itu. Jadi sekalipun mereka mendengar, menerima, tapi itu akan dicuri, diambil, hilang. Ya. Tetapi ketika engkau mendengar, perhatikan ukuran yang kamu pakai mendengar. Setiap kali kerajaan Allah memberitakan the unshaken kingdom. Setiap kali firman Tuhan diberitakan tentang kerajaan surga yang tak tergoyahkan, camkan ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mendengar setiap firman Tuhan yang dikeluarkan, disampaikan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Engkau memakai yang 30 kali lipat, atau yang 60, atau yang 100. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kembali kepadamu. Ketika kamu mendengar firman, tidak pakai ukuran 30, 60, 100. Kamu sambil lalu. Kamu lebih mementingkan kekhawatiranmu. Kamu lebih mementingkan kebutuhanmu. Seperti kelompok yang ketiga. Kamu lebih mementingkan segala sesuatu yang kelihatan. Yang lebih penting adalah kebutuhanmu. Begitu firman disampaikan, terima. Tapi kemudian hilang. Karena kamu tidak memiliki pendengaran, ukuran yang seperti yang kamu maui. Kamu sambil lalu aja, mendengar firman itu sambil lalu. Sehingga
firman itu tidak masuk. Dan itu tetap akan terus membuat apa? Goncang, goyang, hilang kepercayaan. Percaya. Kalau ada banyak orang teman-temannya fellowship semua, percaya. Tapi giliran sendiri, berada sendiri di rumah di kamar, mulai goyang ketika melihat kamarnya. Ya, kamarku kecil banget seperti ini. Ya, ini yang aku punya. Ya, ini lagi. Mulai goyang. Ketika bertemu dengan fellowship dengan yang lain, mulai semangat lagi. Tapi begitu kembali ke tempat sendiri, mulai lihat, kok ke tempatku begini, kok keadaan seperti ini. Hilang. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Karena itu perhatikanlah. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya juga akan diambil semua. Saudara, engkau sudah tadi dikatakan dipindahkan, ditransfer, pindah. Dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Kita tidak bisa memindahkan diri kita, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa pindah sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Dan hanya Yesus Kristuslah yang bisa memilih dia mau menabur di tanah yang mana. Ketika saudara dan saya dan saudara, waktu di dalam kerajaan kegelapan, kita ini bisa seperti orang kelompok 1, 2, 3. Mungkin saya di kelompok 1, keras kepala, kaku, keras. Mendengar firman, bodoh amat, biarin deh, begini, keras. Pendiriannya keras seperti itu. Tidak akan tumbuh, diambil iblis terus, dicuri. Tetapi kalau seperti orang Kolose yang kita baca tadi, mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan. Mereka hidupnya dari lahir, mereka tidak pernah diajar tentang firman Tuhan. Baru-barusan saja, setelah Yesus lahir, setelah Yesus naik, setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Roh Kudus memenuhi para rasul dan para rasul diutus semuanya, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada bangsa yang tadi ini, orang yang di pinggir jalan ini. Orang Kolose ini mungkin adalah orang yang di pinggir jalan pada saat itu. Sama seperti saya, sama seperti saudara, orang yang di pinggir jalan. Tapi karena kita sudah ditentukan, ditransfer, dipindahkan, maka ketika kita dulunya di pinggir jalan, kita beroleh kasih karunia dipindahkan, masuk di dalam kerajaan terang, tapi tetap kita harus masuk di dalam prosedur ini, yaitu di dalam tanah yang orang yang keempat. Sudah ada groundnya, sudah ada landasannya, sudah ada fondasinya. Tetapi di situ pun ada tingkatannya. Engkau mau mendengarkan firman itu dengan takaran yang berapa? Hanya 30%? Atau 60%? Atau mau 100%? Itu semua yang hasil dari 30, 60, dan 100 itu sudah ada tanah yang subur. Tapi masih ada orang yang 30 aja dah cukup. Hasil 30 kali udah cukup lah. Cukup buat sebulan, cukup buat anak cucu, cukup. Ngapain susah-susah harus membajak lagi supaya hasil 60 kali lipat. 30 aja cukup. Ketika saya menerima Yesus Kristus dari orang tua saya, mami saya yang menyuruh saya untuk ke gereja, dia sudah punya landasan ini. Dia sudah punya dasar ini, tanah ini. Dan saya sudah masuk di golongan yang keempat ini, sudah ada dasar, landasan itu. Tapi pada saat itu saya pikir cuman cukuplah 30 kali lipat sudah cukup. Buat apa susah-susah? Jadi orang Kristen yang biasa saja sudah cukup. Buat apa mesti begitu sangat
kudusnya untuk apa? 30 aja cukup. Saya sudah dipindahkan, tapi otak saya, pemikiran saya, ukuran yang saya pakai, saya katakan cukup 30. Ngapain mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh? Yang penting toh sudah terima Yesus. Yang penting kan sudah dipindahkan. Tapi saudara, Tuhan katakan, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ukuran yang saya pakai waktu itu cuma 30. Nah itu akan diukurkan kepada saya 30. Saya hasilnya juga 30. Ketika mendengar firman Tuhan, saya pakai ukuran 30 aja cukup. Cukup mendengar firman itu 30% aja. Nah hasilnya pun juga 30%. Ketika cuma menghasilkan 30%, musuh mengambil lagi. Hasil yang 30% itu diambil. Jadinya apa? Habis. Gak bertumbuh, gak berbuah. Jadi orang Kristen tetap sifat karakternya gak berubah. Tetap keras kepala, tetap gak sabaran, gak berubah. Karena tadi saya pakai ukuran apa? 30 itu aja. Diukurkan kembali kepada saya hasilnya juga 30 aja. Tidak ada suatu perubahan. Akhirnya dicuri, dihabiskan. Jadi bertahun-tahun saya jadi Kristen, tidak berubah, tidak ada perubahan. Tetap jahat, tetap suka ngomel, tetap karena ini tidak ada hasil. Sudah paham? Harus apa? 60. Naik lagi 60. Tapi kalau engkau ukuran yang kamu pakai itu hanya 60 saja, ya kamu dapatnya 60. Dan akhirnya lama-lama 60 pun akan diambil juga, habis juga. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mendengar, itu akan diukurkan kepadamu. Setiap firman Tuhan di-unshaken, kerajaan yang sudah tak tergoyahkan ini, tetap ada ukuran. Kalau engkau mendengar firman Tuhan dari kerajaan surga, tergantung telingamu. Kamu mau pakai ukuran yang berapa? Yang 30, yang 60, atau yang 100? Kalau hanya 30, habis buat bayar cicilan. 60, habis buat bayar tagihan. Tapi kalau engkau 100%, itu kan dilipat kali gandakannya. Akan dilipat kali gandanya. Ketika engkau menerima firman itu, 100 kali lipat. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Tadi kita membaca ketika Yesus selesai mengajarkan itu semua. Dia pun mengajarkan tentang iman sebesar biji sesawi. Setelah itu Yesus pergi bertolak ke seberang, mengajak murid-muridnya untuk pergi dengan perahu. Karena dia sudah berada di dalam perahu itu dan para muridnya ikut perahu-perahu yang lain. Tapi di dalam perahu Yesus ada murid-muridnya yang lain juga. Setelah dia mengajarkan, setelah dia menceritakan, setelah dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga yang tak tergoyahkan, yaitu tentang siapa yang mendengar. Tadi kalau kamu mendengar, kamu pakai ukuran yang 30%, 60% atau 100%, maka itu akan diukurkan kepadamu. Nah setelah mereka panjang seharian mendengar firman Tuhan, Tuhan gak hanya pakai teori aja, dia langsung dengan praktek. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan di Menara Doa Jakarta ini, hari ini, besok engkau akan menerima prakteknya juga. Itu pasti harus. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, harus ada praktek yang besok harus kita lakukan. Pada saat itu murid-murid pergi bersama dengan Yesus. Ya.
sedang di perahu di danau Galilea. Tiba-tiba danau yang tenang itu, ya, tidak besar, danau itu bukan lautan. Tiba-tiba mengamuklah angin taufan. Ya, memang danau itu di Galilea itu anginnya itu kalau sudah lagi ada angin yang besar sekali, itu bisa memutarkan air dan membuat gelombang yang dahsyat yang besar sekali, dan sampai bisa membuat perahu itu terombang-ambingkan, bahkan bisa menenggelamkan perahu itu. Karena demikian besarnya angin yang kuat itu bisa menggoncang air itu. Dan para murid ini banyak nelayan, saudara. Semuanya sebagian besar adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa dengan situasi dan suasana dan cuaca kayak itu. Mereka sudah terbiasa. Dan mereka tahu kalau ada angin besar kayak gini, ini bakalan bisa menenggelamkan kita. Karena mereka sudah pengalaman berkali-kali tenggelam dengan angin yang seperti itu. Ya, mereka sudah punya pengalaman itu. Oleh karena itu ketika mereka melihat ada ombak yang dahsyat, ya, dan itu mengombang-ambingkan perahu itu, bahkan air itu sudah mulai masuk dalam perahu itu. Mereka tahu sebentar lagi kita pasti tenggelam. Sebentar lagi kita pasti tenggelam. Mereka sudah tahu karena mereka sudah terbiasa mengalami tenggelam. Tetapi mereka lupa kalau di situ ada kerajaan yang tak tergoyahkan. Mereka baru ingat, karena begitu mereka menoleh ke belakang, ya Tuhan Yesus sedang ngapain? Bukan duduk, tapi tidur. Tidur ditilam, tidur dengan enak sekali, dengan nyenyak tidur. Ya, kok bisa di tengah badai yang demikian dahsyatnya, angin yang demikian hebatnya, sampai itu terombang-ambing begitu, kok bisa tidur Yesus? Ketika mereka melihat Yesus tidur, mereka bukannya lalu menjadi tenang atau menenangkan diri, tapi yang muncul adalah iri hati, marah, dan berkata, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Nah, bukannya seharusnya kalau dia itu melihat gurunya sedang tidur, ya kan? Berarti fine dong ini, oke dong ini. It's okay kan? Gak ada masalah kan? Tapi enggak. Karena tadi itu, mereka waktu mendengar firman, posisinya mereka bukan di tanah yang subur. Mereka adalah orang yang penuh himpitan apa? Semak duri tadi, ketakutan. Mungkin ada yang di tanah yang subur, tapi cuma 30% nangkepnya. Ketika dia melihat itu semuanya, marah, ngomel sama Yesus. Dibangunkan Yesus, engkau tidak pedulikah kalau kita ini binasa? Kalau dia mendengar tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus dari awal, dengan suatu tanah yang subur, dan telinga yang dia pakai ukurannya adalah 100 kali lipat, dia akan ikutan tidur. Betul? Melihat gurunya yang tadi khotbah tidur. Gurunya nih yang tadi khotbah tidur, yang bicara tentang iman sebesar biji sesawi, tidur. Sekarang kena angin gitu, dan bahkan Yesus tidur itu kena cipratan air, masih bisa tidur. Tapi tidak, karena murid-murid tadi, firman yang 30% itu hilang juga oleh ketakutan. 60% hilang juga oleh ketakutan. Seharusnya mereka ngelihat, Yesus aja tidur. Kalau gitu buat apa kita teriak-teriak? Kalau gitu buat apa kita takut? Tapi karena mereka tidak punya, sudah hilang. Benih firman yang ditabur tadi sudah nguap, hilang, habis,
diambil oleh apa? Ketakutannya. Diambil oleh apa? Kepanikannya. Diambil oleh apa? Lihat itu air begitu banyak begini, digoncang ini sudah mual, perut sudah pusing. Lihat itu semua mulai hilang. Lalu Yesus bangun. Ia bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu langsung nggak pakai nunggu lama, saudara, nggak pakai pelan-pelan, langsung seketika itu juga dan menjadi tenang teduh. Dan Yesus berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Katanya. Mengapa kamu gak percaya kepadaku? Pada saat itu Yesus mau membawa murid-muridnya melihat secara langsung bahwa dialah kerajaan yang tak tergoyahkan itu. The unshaken kingdom, yaitu dia sendiri. Angin boleh goyang, air boleh goncang, tapi kerajaan itu, Yesus Kristus itu tidak tergoyahkan. Dia bisa tidur di tengah badai. Karena dialah kerajaan yang tak tergoyahkan. Yesus mau mengajarkan, kamu sekarang hidup di dalam dua kerajaan di dunia ini. Tapi kamu sudah dipindahkan, kamu sudah ditransfer masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan yang tak tergoyahkan. Sekalipun kamu masih tinggal di dunia ini, tapi landasanmu, dasarmu, fondasimu adalah kerajaan yang tak tergoyahkan itu. Sekitar ini boleh goncang semuanya. Dunia boleh goncang. Bukit-bukit goyang, gunung-gunung berpindah, semua goncang. Tapi kerajaannya, firman-Nya tidak tergoyahkan. Amin. Baru mereka setelah melihat itu semua, takut lagi. Ini orang takut terus ya. Pada saat lihat badai takut. Melihat angin segitu gedenya takut. Air yang sudah masuk di perahunya takut. Ya. Tuhan, ini sudah masuk ke perahu, takut juga. Giliran airnya diberhentikan, dibuat tenang, takut juga. Gimana? 41. Mereka menjadi sangat takut bahkan. Dan berkata seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tuh. Angin sama danau aja bisa taat kepadanya. Tapi kamu murid Tuhan Yesus tidak taat kepadanya. Mereka jadi ketakutan. Karena mereka tahu kita ini kan barusan dengar firman-Nya. Kita ini kan mengikut dia terus kemana-mana. Kok kita gak mau bisa dengar firman-Nya? Kok angin sama danau aja bisa taat? Kenapa kita gak bisa taat? Mulai ketakutan. Kena badai takut, badainya tenang takut. Itu orang yang tadi hilang firman-Nya. Mereka takut. Saudara, Tuhan mau ngajarkan kepada kita. Melalui ini dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dialah kerajaan yang tak tergoyahkan itu. Sekalipun pada saat itu dia berada di tempat yang terombang-ambingkan, goncang perahunya, ada air masuk, segala macam. Tapi dia karena kerajaan yang tak tergoyahkan, maka dia tidak goyah, dia tidak menjadi takut. Amin. Apa yang masuk dalam kehidupan kita? Apa yang masuk? Saudara, kalau baru bocor aja jangan takut, saudara. Rumah bocor jangan takut. Ya. Apa yang bocor, air aja gini jangan takut. Goncangan seperti apapun jangan takut.
sadar kalau mereka ini takut. Kenapa? Mereka nggak tahu siapa Yesus. Sampai terakhir pada akhirnya mereka, siapa ya dia ini ya? Kok bisa ya? Angin taat, danau taat. Mereka selama ini mereka nggak tahu siapa Yesus. Saudara, jangan sampai kita sampai sejauh ini kita tidak mengetahui siapa Yesus. Rugi. Apa kata Pak Budi? Rugi dong. Ya. Sekian puluh tahun melayani Tuhan, kemudian giliran air bocor sebentar, ini masuk segala macam, baru kekurangan sedikit, baru ini, kemudian sudah mulai goncang, goyah. Rugi dong. Betul nggak? Murid-murid ini ikut terus, tapi dia tidak tahu siapa Yesus. Ya, biar malam hari ini mengingatkan kita masing-masing, termasuk saya. Mau ada badai, mau ada angin ribut, mau ada apa saja, selama Yesus ada di dalammu dan engkau di dalam Dia, engkau menjadi kerajaan yang tak tergoyahkan. Amin. Oleh karena itu penting ukuran yang kita pakai untuk mendengar firman Tuhan. Jangan 30%. Jangan asal aja. Jangan asal lewat dengar aja. Tapi harus kita terima serap 100% dari firman Tuhan. Supaya tidak ada celah. Tidak ada yang bisa diambil. Tapi supaya 100% itu tumbuh. Tumbuh. Sehingga apa? Menjadi taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kalah dengan angin dan danau. Berapa lama engkau melayani Tuhan? Berapa lama engkau kenal Tuhan? Jangan sampai kalah ketaatanmu dengan angin dan danau. Angin dan danau dimana langsung tenang. Anak Tuhan dibilang, tenanglah. Ini aku ada di sini. Masih bingung, lari pontang-panting. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Telepon sana, ini gak ada, ini habis. Lari sana, minta pertolongan sana, pertolongan sini, pertolongan sana, goncang sana, goncang sini. Kalah sama angin dan danau. Begitu Yesus berdiri, tenang, langsung tenang. Karena mereka tuh tahu Yesus adalah kerajaan itu. Seringkali kita anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak menghormati Yesus. Tidak menghormati kehadiran Yesus. Tidak menyadari bahwa Yesus adalah kerajaan itu dan kita sudah dipindahkan, ditransfer. Bukan uangnya saja yang ditransfer saudara. Tapi keberadaanmu, manusia rohmu sudah ditransfer dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Itu yang terpenting saudara. Sudah dipindahkan. Dan kalau kita sudah dipindahkan, maka cara kita mendengar firman Tuhan harus sesuai dengan kerajaan surga. Cara beribadah kita harus yang berkenan kepada Tuhan. Mengucap syukur yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Satu ayat lagi dalam Ibrani 12. Ayat 27-28 ya. Ibrani 12 28 27 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi kita baca dengan suara keras. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tahu kita sudah dipindah nih. Maka kita harus apa? Mengucap syukur.
dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Hormat dan takut. Murid-murid itu tidak menghormati Tuhan. Mereka malah marah sama Tuhan. Kok bisa-bisanya engkau tidur? Kami ini seperti ini, pontang-panting begini. Engkau bisa tidur. Dia tidak menghormati Yesus. Seringkali kita tidak menghormati kehadiran Dia. Kita hanya melihat Yesus diam. Kita hanya melihat Yesus membiarkan kita. Kayaknya Yesus tinggal diam, tidur kali. Tapi hormati kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Dia penjaga kita, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ketika ia tidur itu bukan dia ngantuk. Kayak sebagian dari saudara-saudara yang suka ngantuk. Ya. Tapi Yesus tidur bukan Yesus ngantuk. Tapi Yesus tidur, Yesus mau menyatakan, menunjukkan bahwa aku tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan dengan angin, badai apapun yang di luar aku. Itu Yesus mau memberitahukan. Itulah the unshaken kingdom. Kalau kita mau masuk di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, kita masuk dalam kerajaan yang tak tergoyahkan. Dunia boleh goncang, sebentar lagi akan goncang. Pemerintahan dunia akan goncang semua, saudara. Jangan kaget, jangan takut dan kaget. Itu sudah akan terjadi. Semua goncang, semua goncang. Tidak ada pemerintahan di dunia yang akan settle, tidak akan ada. Tapi hanya satu-satunya pemerintahan surga, yaitu kerajaan surga, the unshaken kingdom. Itu yang tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kerajaannya tidak pernah goyah. Amin. Jadi kalau saudara melihat perubahan pemerintah berubah, pemerintah ini berubah semua, jangan takut, jangan goyah. Pemerintahan kita tidak pernah berubah. Pemerintahan kita, kerajaan surga kita tidak tergoyahkan. Tapi betul nggak kita ini masuk di dalam pemerintahan kerajaan surga? Banyak orang yang satu perahu dengan Yesus, tapi tidak ada yang masuk di dalam Yesus. Murid-muridnya satu perahu dengan Yesus. Banyak orang yang bergereja, banyak orang yang melayani Tuhan di gereja di mana-mana, tapi mereka tidak masuk di dalam Yesus Kristus, maka mereka akan terombang-ambingkan. Tapi kalau kita bukan hanya satu perahu dengan Dia, bukan hanya satu gereja dengan Dia, bukan hanya satu kerajaan dengan Dia, tapi kita masuk di dalam kerajaan itu, masuk di dalam raja itu sendiri, dan kita adalah kerajaan yang tak tergoyahkan. Amin. Jangan bersuka cita kalau Yesus masuk dalam rumahmu. Cukup masuk dalam rumahmu. Itu yang 30% tadi, 60%. Mereka bersuka cita, wah ada Yesus di perahu. Tapi ternyata Yesus tidur. Tapi ternyata ada angin badai. Jadi gak berarti Yesus itu hilang kemudian. Tapi kalau mereka masuk di dalam Yesus, maka pemikiran mereka akan melihat, Yesus aja tidur, Yesus aja tenang, kenapa aku panik? Mereka akan tenang juga. Kalau tenggelam dengan Yesus bareng-bareng pasti. Ya. Tapi tidak mungkin kerajaan dari surga, kerajaan yang tak tergoyahkan itu tenggelam, tidak akan pernah. Amin. Jadi kita jangan cukup bersyukur kalau kita satu perahu dengan Yesus. Tapi kita harus tahu, masuk di dalam Yesus Kristus, Dialah kerajaan yang tak tergoyahkan. Dan kita menjadi kerajaan yang tak tergoyahkan. Amin. Keadaan akan goncang, pemerintahan akan goncang. Tapi ketahuilah seperti tadi, saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur, hidup kita harus penuh ucapan syukur. Dan beribadah kepada Tuhan Allah Bapa menurut caranya Dia yang berkenan kepadanya. Bukan cara kita, tapi caranya Dia. Dengan hormat dan takut akan Dia. Kalau tidak, terakhir, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia akan menghanguskan.
Dia akan membersihkan. Segala yang kotor-kotor akan dibersihkan. Sampai bersih, sampai kudus, sampai tak bercacat, tak bercela, akan dibersihkan. Kalau masih ada sedikit noda, sedikit celah, itu akan dibersihkan. Dia tidak akan membiarkan rumahnya, kerajaannya kotor. Pasti akan setiap hari dia akan menghanguskan kita. Ketika kita dihanguskan oleh apinya, kalau kita menerima tadi dengan 100%, kita masuk di dalam kerajaannya, maka kita tidak akan menjadi gosong. Tapi kita akan menjadi kinclong murni. Tapi kalau kita tidak mau menerimanya, kita hanya asal saja mau mendengar begitu aja, kita akan dihanguskan dan jadi hilang. Ya. Tapi dia akan terus membersihkan, memurnikan kita. Amin. So the unshaken kingdom adalah saudara dan saya. Kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit.